Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Faqala aidan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, mari sama-sama kita panjatkan puji bersama syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beri-beri macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, kemarin kita telah membahas tentang asbab sujud sahwi, sebab-sebab yang apa? Yang mengharuskan atau dianjurkannya sujud sahwi. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang bab nawaqidul wudu arba'at asya', yaitu pembatalnya wudu dan yang diharamkan bagi yang berhadas. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Jadi di dalam Islam tersebut bahwasanya ketika kita melakukan ibadah maka diwajibkan untuk kita bersuci. Terlebih di dalam sholat, dalam membaca Al-Quran, memegang mushaf Al-Quran, kita diwajibkan untuk apa? Terhindar dari hadas kecil. Hadas kecil itu disucikan dengan berwudu. Kalau hadas besar disucikan dengan mandi junub. Maka penting bagi kita untuk mengetahui kedudukan wudu kita tersebut. Apakah kita dalam keadaan masih berada dalam wudu atau wudu kita sudah batal. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Jadi pembatal wudu itu ada 4. Al-awwalu, yang pertama, apa yang membatalkan wudu itu? Al-khariju minal hadasi sabilaini. Yang pertama itu apapun yang keluar dari salah satu dua jalan, baik dari depan atau dari belakang, dari dubur atau dari kubul. Kalau misalkan ada sesuatu yang keluar dari lubang dua jalan tersebut, maka wudu kita batal. Meskipun yang keluar itu misalkan berlian, benda-benda yang suci, ketika keluarnya dari tempat, dari jalan dua ini, maka itu membatalkan wudu. Wudu kita batal. Rihun au ghairu illa mani. Jadi di sini dikatakan apapun salah satu yang keluar dari dua jalan, yaitu baik dari kubul, jalan depan, atau tutut bagi laki-laki, dan dubur, jalan belakang, baik itu berupa rihun, angin, kentut,
atau lainnya kecuali mani. Kalau apa? Kalau yang keluar mani itu enggak batal wudunya, tapi wajib mandi wajib. Hah? Jadi illal mani, kecuali yang keluar itu mani. Kalau yang keluar mani berarti bukan bukan hadas kecil, tapi hadas besar. Gimana cara mensucikannya? Dengan mandi junub gitu. Iya, wudunya nggak batal, tapi harus mandi wajib. Itu. Yang kedua, asani zawalul aqli minan naumi au ghairihi. Nah, ini yang kedua, wudu kita bisa batal dengan hilangnya akal. Hilangnya akal dengan apa? Dengan kita tidur. Kalau kita tidur, batal tuh wudu kita. Kecuali tidurnya orangnya duduk. Tidurnya duduk. Makanya banyak orang sholat Jumat tuh tidurnya duduk. Tapi dengan syarat apa? Pantat itu harus menepak ke bumi. Kalau misalkan dia kebuka, kalau tidur misalkan sampai begini gitu ya, sampai ngangkat, batal. Tetap membatalkan wudunya. Jadi syarat ketika kita tidur dalam posisi duduk tidak membatalkan wudu itu, kita harus mengkokohkan posisi duduknya gitu. Jangan sampai begini gitu. Jadi kalau misalkan mau tidur terus wudunya nggak batal, yang harus kita jaga adalah posisi duduk kita gitu. Harus dikokohkan. Ya pokoknya jangan sampai ke gini lah. Iya. Kalau tidur itu ngompol ya batal lah ya. Nah yang ketiga, asalisu al-iltiqa'i basyaratain rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Nah ini yang ketiga, membatalkan wudu adalah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Dua kulit lelaki dengan perempuan dewasa tanpa pembatas. Nah, ini kalau mazhab Imam Syafi'i, suami istri pegangan batal. Nah, tapi kalau mazhabnya Imam Maliki nggak batal. Tergantung mazhabnya. Tapi dengan cara itu juga wudunya juga sesuai dengan mazhabnya. Jadi kalau misalkan kita ngikutin mazhab Imam Maliki, ada beberapa wudunya beda. Termasuk di bagian ketika kita membasuh sebagian dari kepala, Imam Syafi'i hanya hanya di situ dijelaskan bahwasanya membasuh sebagian dari pada kepala nih, mimana bitis sya'ri, atau yang tumbuh dari kepala nih, rambut contohnya. Kalau Imam Syafi'i sebagian, tapi kalau Imam Maliki dia ini keseluruhan wudunya. Jadi dibasuh sama dia rambut ini gitu. Kurang lebih perbedaannya ada di situ. Ketika kita bersentuhan dengan yang bukan muhrim gitu, seperti orang lain atau yang bukan mahram gitu. Kalau mahram tuh ada hubungan darah, satu dari ibu atau dari ibu nih, kita mama kita ada hubungan darah, atau dengan adik kandung kita gitu, yang cewek masih ada hubungan darah, enggak membatalkan wudu. Atau kalau ada cowok nggak bisa. Tapi kalau misalkan ini masih disebut mahram ya. Ibu kita nih punya adiknya perempuan,
itu masih dikatakan muhrim itu ya. Muhrim itu apa? Larangan untuk menikahi. Gitu juga dari jalur darah. Nah, yang keempat, ar-rabi mashuku buli adami au halqatid duburi bibatnir rauhati au butuni asabi. Yang keempat adalah menyentuh kubul anak Adam. Menyentuh kubul apa? Nih. Ya, anak Adam. Bukan parji. Namanya Pala. iya. Pala bawah. Mik. Pala konten. Kubul. Itu hari kan batal dulu. Nah, itu menyentuh kubul anak Adam atau apa namanya? Ini ya, bagian depan. Dengan apa menyentuhnya? Dengan telapak tangan. Kalau nyentuhnya pakai belakangnya emang nggak batal. Kalau nggak sengaja pas pasang sempak udah wudu gimana? Sempak. Bisa nggak? Batal nggak? Sentuh pakainya ya nggak sengaja tetap batal. Wudu lagi. Kalau gatal? Ya, makanya kalau wudu itu disarankan ya kan kita harus tutup aurat juga lah. Udah dicuci. Udah nggak kotor bersih gitu lagi. Udah dicuci berapa kali sampai Apanya? wudunya apa pakai sama ya kan? Bukan masalah dicucinya, tapi megangnya. Bukan masalah dicuci ini sampai berapa kali terus dipegang kayak jadi batal. Enggak kan? Berarti minta garukin itu nggak kehitung berapa kali cuci? Oh berarti minta garukin ya? Oh gatal. Bukan masalah dicuci itu kotor apa enggaknya. Tapi karena itu kemaluan gitu ya. Disentuhnya apa? Pakai telapak tangan. Kalau misalkan nyentuhnya nggak pakai telapak tangan, misalkan pakai belakang tangan, gitu, nggak jadi masalah, nggak batal. Iya. Kalau ada air seninya, kan ngisi lagi besar. Gini berarti ya? Nah, nggak batal. Nggak. Oh batal. Kalau misalkan kencing nih, kita kencing, terus megangnya kita begini, gitu, batal nggak? Cewek gimana kalau cewek? Oh, teman saya belum wudu nih. Garukin dong wudu. Udah batal. Karena tangan orang. Teman saya belum wudu. Saya udah wudu nih, takut batal. Garukin. Yang megang batal itu kalau dia nggak salah. Mau batal. Ini gue. Beneran mau batal. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu belum selesai, satu lagi. Aw halaqati duburi batnihi rauhatin, atau menyentuh lingkaran dubur pantat. Kan ada tuh yang keriput. Nah, itu kalau kita sentuh itu Kalau rambutnya dong? Kan ada. Ini kan yang dijelasin di sini menyentuh halqatid dubur. Rambutnya bertiga ya? Enggak. Kalau gatal gimana? Iya. Kalau disentuh pakai telapak tangan tuh. Oke, atau jari-jari. Iya gimana tuh? Tadi jadi pertanyaan juga. Case by case. Iya. Oke, nah itu tadi 4 perkara yang membatalkan wudhu. Nah, pertanyaan dah. Saya tak. Iya. Bisa banyak banget. Kalau mandi wajib, Heeh. kan kita disunahkan kan ngambil air wudhu. Iya. Habis itu kan mandi. Kemungkinan kan itu menyentuh kembali. Iya. Itu bagaimana? Nah, jadi emang kalau apa namanya? Kalau wudhu kan menyentuh, berarti wudhunya batal. Kalau kita mau sholat, nanti setelah kita apa namanya? Setelah kita mandi kita wudhu lagi gitu. Jadi memang disunahkan untuk kita membersihkan hadas dulu, hadas kecil, wudhu kan, wudhu dulu baru kita mandi. Atau sebelum kita wudhu itu kita basuh dulu bagian kemaluan gitu. Kalau dulu aja pernah diajarin gitu, afdal dari mandi wajib itu pertama kita basuh dulu bagian kemaluan gitu. Kemudian siram
bagian kita nih, bagian kanan dulu, kanan diratain air bagian kanan, kemudian sebelah kiri bagian kiri badan diratain air, kemudian baru kepala gitu. Dari kepala. Nah setelah itu baru kita wudhu gitu. Nah karena udah nggak menyentuh dan sebagainya gitu ya, karena kan syarat mandi wajib itu cuma 2. Yang pertama niat. Ketika kita membasuh tubuh kita itu, niat itu harus disertakan dengan perlakuan atau tindakan. Ketika kita menyiramkan air ke tubuh kita, di situ kita niat gitu. Dan yang kedua, rata. Kalau misalkan mandinya mandi junub, ini seluruh tubuh kita diratakan dengan air. Ya, kalau itu tadi gunanya wudhu itu kan lebih spesifik deh, kayak kuping atau sela-sela. Nah itu. Ustaz, emang ada wudhu 1 kali atau 3 kali? Apanya? Nah, cara berwudhu Cara berwudhu. 1 kali, 1 atau 2 kali. Jadi emang di dalam kitab itu wudhu itu cuma 6. Rukun wudhu itu cuma 6. Yang pertama niat. Yang